Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Auliadianti, NIM 94. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster saya yang berjudul Analisa Indikator Karakteristik Geokimia Gas pada Minyak Bumi di Formasi Montney, Kanada Barat. Untuk presentasi ini dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Mana abstraknya bahwa kita tahu untuk distribusi fluida pada reservoir di hidrokarbon Western Canada Sedimentary Basin itu, terutama di formasi Montney itu masih jarang atau sulit dilakukan. Yang mana sehingga pada studi ini kita akan menggunakan parameter berupa alkana C1 sampai dengan C3 yaitu etana, propana, dan juga metana. Pendekatan ini untuk mengidentifikasi batas antara dua lapisan hidrokarbon yang terdapat pada formasi Montney, yaitu pada daerah Alberta dan juga British Columbia, yang mana menggunakan koefisien komposisi Q, faktor komposisi etana, dan juga faktor komposisi propana dan juga metana. Yang pertama adalah pendahuluan, bahwa lebih dari satu dekade pengembangan sumber daya hidrokarbon tidak konvensional di cekungan sedimentari Kanada Barat masih kekurangan penilaian geokimia minyak bumi yang komprehensif dari hidrokarbon yang terkandung dalam reservoir permeabilitas rendah, di mana gas metana C1, etana C2, dan juga propana merupakan gas hidrokarbon yang paling melimpah dari minyak bumi. Dan beberapa proses geokimia dan mikroba diketahui menghasilkan senyawa ini dalam sistem perminyakan. Tujuan dari diadakannya referat ini atau tujuan dari poster ini sendiri itu atau studi ini untuk mempelajari data komposisi molekul gas dan menyarankan proses geokimia yang dapat mengontrol distribusi dan kelimpahan cairan minyak bumi gas konsentrat di daerah studi. Sementara manfaatnya untuk memberikan kontribusi awal terhadap minyak bumi tentang penilaian geokimia reservoir hidrokarbon di Kanada Barat dan meningkatkan prediktabilitas zona tekanan berlebih, lokasi akumulasi cairan gas alam, dan juga pemahaman tentang migrasi jalur hidrokarbon. Metode yang dilakukan untuk dapat menghasilkan data-data. Pertama, data yang digunakan itu sebanyak 3.876 sampel gas alam dari 3.510 sumber yang dibor ke dalam formasi Montney. Yang kedua, pada konsentrasi metana, etana, dan propana ini dinormalisasi hingga 100%, sehingga kita bisa menentukannya, komposisi-komposisinya, angka-angkanya. Lalu, dengan metode kromatografi, nilai-nilai tersebut diplot dengan mikroskop Excel. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai komposisi kimianya, kita dapat membuat sebuah peta yang dibuat dengan ArcGIS menggunakan metode kriging. Setelah metode, kita akan membahas tentang studi areanya. Studi area atau yang akan dibahas sendiri yaitu di mana formasi Montney terletak di Kanada Barat yang diendapkan dalam cekungan ekstensi mid-latitudinal ke arah barat selama trias awal di tepi barat Pangea yang terbentang lebih dari 88.500 km kuadrat dari Northeast British Columbia hingga Northwest Alberta. Formasi ini merupakan sedimen dari timur laut ke barat daya dengan ketebalan kurang dari 1 meter di timur dan hingga lebih dari 350 meter di barat. Dilapisi secara tidak selaras oleh sedimen liar hingga kapur dari barat ke timur dan secara selaras menutupi formasi Permian below. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang ada, di mana untuk hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi dua daerah penelitian. Pertama Alberta dan juga yang kedua adalah British Columbia. Nilai etana dan juga propana
propana dan juga metana pada Alberta itu nilainya sama-sama rendah. Sementara pada British Columbia nilai propana dan metananya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai etananya. Lalu untuk rasio C2-C3-nya itu relatif konstan dengan penurunan faktor komposisi etana. Beberapa sampel memiliki C2 dan C3 lebih tinggi dari 5 dan C2H6 yang lebih rendah dari 1. Ini merupakan apabila yang ini itu merupakan komposisi dari nilai etana versus metan dan juga propana. Sementara yang kedua ini adalah rasio nilai dari etana versus dengan rasio C2 dan C3. Sementara pada British Columbia untuk mengetahuinya dibagi menjadi 2 sampel, yaitu sampel pertama yang nilainya etananya itu kurang dari 20 dan C2 C3-nya kurang dari 7, sementara untuk sampel yang kedua nilai etananya lebih dari 440 sampai dengan 25, sementara rasionya kurang dari 10. Untuk yang ketiga, perbedaan mereka yaitu nilai Ki, di mana nilai Ki Alberta lebih kecil dibandingkan yang ada di British Columbia. Sehingga kita lihat pada peta bahwa nilai Alberta itu kurang dari 4 yang diarsir dengan warna biru. Sementara untuk yang British Columbia itu nilainya itu lebih dari 6 yang diarsir dengan warna orange. Yang selanjutnya itu adalah perbedaannya di mana pada studi ini kita membagi menjadi 2 sistem metasis. Yang pertama sistem metasis dari formasi Alberta, terjadi gas formasi Alberta. Yang sistem ini dijadikan dengan etana yang menurun pada tingkat yang lebih rendah dengan meningkatnya kematangan termal serta mengandung lebih banyak sampel yang terpengaruh oleh hamburan yang berpotensi dihasilkan dari migrasi hidrokarbon. Ini merupakan sistem 1 yang merupakan daerah konvensional dan juga tidak konvensional. Sementara untuk British Columbia dia ada di sistem 2, di mana sistem 2 ini itu nilai etananya menurun pada tingkat yang lebih tinggi dengan meningkatnya kematangan termal dan nilai anomali molekulernya tidak jelas. Di sistem 2 memiliki gradien termal yang hingga 60 derajat Celcius, sementara untuk sistem 1 yaitu gradien termalnya kurang dari 30 derajat per kilometer. Dan hidrokarbon pada sistem 2 tidak konvensional. Pada Alberta atau sistem 1 ini hidrokarbonnya itu berasal dari anggota atas dan tengah dari formasi Montney yang terdiri dari batu lanau interbanded, batu lanau dan batu pasir berputih sangat halus, sedangkan untuk anggota tengahnya itu terdiri dari sukesi tebal batu lanau dolomitik bitumen dengan interbanded batu pasir berputih sangat halus. Untuk yang British Columbia, produksi gas utama alamnya berasal dari anggota bawah dan juga anggota atas formasi Montney. Di anggota atasnya ini terdapat batu lanau multisilisik, batu lanau kasar, dan juga batu pasir yang sangat halus. Sedangkan untuk anggota bawahnya itu batu pasir yang lebih kecil mengandung batu lanau dolomit bilomitus yang berlapis. Bisa kita lihat pada peta ini, kita bisa lihat bahwa yang sistem 2 ini merupakan daerah yang ada di British Columbia, sementara untuk sistem 1 ini merupakan daerah Alberta. Sini kita juga bisa menentukan ambang batasnya, zona migrasi utama, garis pembagi antara zona konvensional dan juga tidak konvensional. Serta metasis 1 dan 2. 1 dan 2, sistem NGL-nya yang terdapat pada Alberta. Bukan Alberta. NGL itu berada di British Columbia. Kita bisa lihat di sini. AB merupakan Alberta, BC merupakan British Columbia. Dan ini zona-zonanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai etana
dan nilai metan dan juga propana pada Alberta lebih rendah dibanding yang di British Columbia. Pada nilai etana dan nilai C2, C3-nya Alberta lebih kecil dibanding yang British Columbia, sehingga menunjukkan bahwa reservoir di British Columbia mengandung proporsi sampel gas kering yang lebih besar. Nilai Q pada daerah Alberta lebih kecil dari British Columbia. Berdasarkan sistem metasisnya dibagi menjadi 2 metasis, di mana sistem 1 merupakan Alberta dan sistem 2 merupakan British Columbia. Nah, berikut bawah adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Daftar pustakanya. Ya, sekian presentasi poster yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.